Oke, next step after general ledger atau step selanjutnya setelah buku besar, yaitu kalian akan membuat adjustment atau yang disebut jurnal penyesuaian. Sebelum masuk ke contoh soal, gue pengen ngejelasin sedikit tentang jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu perlu kita lakukan agar saldo atau harta yang kita punya itu sesuai dengan apa yang terjadi pada saat tutup buku atau stock of name. Di sini kan ada soal tentang penyusutan peralatan. Penyusutan peralatan itu ketahuan pada saat setiap bulannya karena umur ekonomis dari setiap peralatan itu akan berkurang. Sama halnya dengan penyusutan gedung. Biaya sewa gedung itu lama-lama akan berkurang. Jadi kita harus menyesuaikan agar tidak terjadi imbalance pada saat pembuatan laporan keuangan. Sebenarnya dalam pembuatan jurnal penyusunan itu soal-soalnya seperti yang dari A sampai G ini soal template. Di next adjustment atau penyesuaian selanjutnya mungkin yang akan berbeda. Kalian akan menemukan soal yang sama, bentuknya sama, cuma mungkin yang berbeda pengolahan kata sama jumlah nominal yang tertera. Dari segi akun yang ditulis nanti di jurnal penyesuaian itu semuanya sama. Mulai dari asuransi belum terpakai, kayak perlengkapan yang tersisa, terus penyusutan gedung, penyusutan peralatan, penyusutan kendaraan nanti, kemudian ada juga sewa diterima di muka. Dan kalau misal perusahaan dagang itu ada yang namanya cadangan kerugian piutang. Nanti kalian akan temuin di jurnal penyesuaian, oke? Biar kalian nggak itu pembuka aja sih, biar kalian tahu lah apa itu jurnal penyesuaian. Langsung aja kita ngelihat soal di 3 nih. Buzz Company adalah perusahaan editor kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh Bani. Pada tanggal 31 Agustus 2021, akhir tahun berjalan, petugas akuntansi Bani menyiapkan neraca saldo sesuaikan ditunjukkan di bawah ini. Berikut adalah neraca saldonya nih. Ini neraca saldo. Nanti kita pas UTS juga akan dikasih neraca saldo seperti ini. Dan ini ada soal-soalnya mulai dari A sampai G. Diminta buatlah ayat jurnal penyesuaian menggunakan tambahan berikut. Ada akun-akun tambahan nih untuk kita membuat jurnal penyesuaian. Kita harus baca dulu nih yang pertama. Ada utang gaji dan upah, pendapatan sewa, beban asuransi, beban penyusutan gedung, beban penyusutan peralatan, dan beban perlengkapan. Kenapa ada tambahan akun? Karena pada saat kita membuat jurnal penyesuaian, ada akun-akun yang tidak ada pada saat kita bikin jurnal umum atau neraca saldo sebelumnya, dan itu akan kita dapatkan pada saat kita bikin jurnal penyesuaian. Oke, lanjut aja ya. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, asuransi belum terpakai pada tanggal 31 Agustus sebesar 6.600.000. Asuransi yang belum terpakai. Gini, dalam jurnal penyesuaian, kita pada saat yang kita lakukan sekarang, kita menggunakan basic accrual, di mana basic kita mengakui yang terpakai itu menjadi beban kita. Jadi sesuatu hal yang terpakai itu yang kita tulis pada saat kita mengupload atau menjurnal jurnal penyesuaian. Di sini kan asuransi belum terpakai. Berarti kan kayak sisa asuransi yang belum terpakai kan sebesar 6.600.000. Kemudian kita menggunakan basic accrual yang bagaimana kita menggunakan metode pendekatan beban yang sudah terpakai. Jadi untuk menghitung asuransi yang sudah terpakai, caranya asuransi yang di neraca saldo ini, asuransi neraca saldo sebesar 7.920.000 dikurang oleh asuransi yang tersisa sebesar 6.600.000. Hasilnya berapa akan kita tulis di sini sebagai hasilnya segini, 1.320.000 untuk asuransi yang terpakai. Karena asuransi sebelum penyesuaian itu sebesar 7.920.000, kemudian pada saat kita menghitung atau stop of name, asuransi yang tersisa 6.600.000, berarti yang terpakai tinggal dikurang aja 7 juta sekian dikurang 6 juta sekian, hasilnya menjadi 1.320.000. Akun-akun yang berpengaruh yang pertama nih, kalian lihat di sini. Ada gak kata-kata yang mengarah ke asuransi? Ada kan asuransi dibayar di muka, atau bahasa Inggrisnya prepaid insurance. Prepaid dalam jurnal penyesuaian, akun-akun expense itu yang kita taruh di dalam debit. Oke. Jadi tanamin aja di otak kalian akun expense itu di debit. Berarti kalau misalnya di sini untuk asuransi, berarti kan yang di debitnya beban asuransi. Beban asuransi kita pakai tulis insurance expense, atau ini yang atas ini Inggrisnya, yang bawah itu Indonesianya ya. Jadi kalian bebas mau lihat yang mana. Beban asuransi. Kemudian di debitnya apa?
di kreditnya apa, ya udah asuransi dibayar di muka yang tertera di sini. Jadi asumsi akun-akun itu sesuai dengan soal. Kalau misalnya asuransi ya tulis akunnya asuransi, jangan kalau misalnya asuransi kan akunnya perlengkapan, itu kan salah banget. Oke, lanjut. Beban perlengkapan. Yang B, perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Agustus. Nah, ini masih sama nih permasalahannya, yang tersisa. Sedangkan kita kan metode pendekatan yang sudah terpakai. Jadi perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Agustus adalah sebesar 520.000. Yang tersisa berarti cara kita menghitung atau cara kita tahu perlengkapan yang sudah terpakai yaitu tinggal dikurang aja. 2.178 dikurang 5.520. Hasilnya udah saya hitung tadi, hasilnya segini. 1.658. Akunnya apa? Sama kayak bilang tadi. Ini tentang perlengkapan. Oke, tentang perlengkapan. Kalian tandamin dulu tentang perlengkapan. Berarti ada akun yang namanya perlengkapan. Kemudian yang tadi gue bilang, dalam jurnal penyesuaian sebelah kiri atau debitnya itu pasti expense atau beban. Jadi kalian di sini tulisnya beban perlengkapan. Beban perlengkapan atau supplies expense pada supplies, pada perlengkapan. Beban perlengkapan pada perlengkapan, beban asuransi pada asuransi. Sebenarnya tinggal kalian cocok-cocokin aja sebenarnya. Oke. Lanjut. Penyusutan gedung untuk tahun ini sebesar 8.250. Oke. Di sini kan ada kata-kata untuk tahun ini. Berarti kan untuk 1 tahun full itu sebesar 8.250. Sedangkan yang kita jurnal ini hanya bulan Agustus. Berarti kan yang dihitung atau yang kita catat pada saat ini hanya bulan Agustus yang terpakai, yaitu sebesar, bagaimana cara menghitungnya? Ini kan asumsi untuk 1 tahun 8.250. Cara menghitungnya tinggal dibagi 12 saja. 8.250 dibagi 12. Hasilnya sekian. Udah gue hitung 687.500. Untuk akun-akun yang dipakai. Oke. Kalian ingetin ya, untuk penyusutan kayak penyusutan gedung, penyusutan peralatan, akun yang kalian pakai itu bebannya di atas. Semua transaksi itu bebannya di atas nih. Expense building atau beban penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan gedung. Jadi setiap penyusutan itu kalian pakainya yang ini. Akumulasi kan bukan beban ya, harta. Berarti kalian harusnya di kredit, dan yang nadi di debitnya itu yang beban akumulasi penyusutan peralatan. Di sini kan nggak ada akun kan, kalau di notes tambahan ada menggunakan tambahan akun, utang gaji, upah, pendapatan sewa, pendapatan asuransi, beban penyusutan gedung, beban penyusutan peralatan. Jadi yang kalian gunakan beban penyusutan gedung. Nah, beban penyusutan gedung sebesar 687.500, kemudian akumulasi penyusutan gedung sebesar 687.500. Kemudian lanjut yang D juga sama nih, penyusutan gedung untuk tahun ini sebesar yang D penyusutan peralatan untuk tahun ini sebesar 4.565. Ini kan asumsi untuk tahun ini. Kita akan menghitung bulan Agustus saja, berarti tinggal dibagi 12 saja. 4.565 dibagi 12. Hasilnya tadi gue udah hitung sebesar 380.417. Oke, akunnya juga sama, beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Ini beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan, Oke, kalau misalnya yang penyusutan akunnya template kok, sama kayak ini, antara dua ini atau ini. Tinggal kalian lihat itu lagi bahas gedung atau peralatan atau kendaraan, tinggal diganti belakang-belakangnya aja. Oke. Lanjut. Sewa diterima di muka pada tanggal 31 Agustus sebesar 1.705.000 rupiah. Oke, sewa diterima di muka. Ini kan kalian jangan sampai terkecoh nih. Sewa diterima di muka itu bukan prepaid rent ya. Prepaid rent itu sewa dibayar di muka. Kalau sewa diterima di muka itu akunnya beda lagi. Tidak sama kayak sewa dibayar di muka. Diterima sama dibayar itu beda. Diterima itu dia berarti masih ditangguhkan, belum melakukan pembayaran. Dan kita juga belum bisa mencatat itu sebagai harta. Makanya di sini pada saat jurnal penyesuaian kita mencatatnya sebagai pendapatan sewa. Oke, gue kasih note sedikit. Dalam jurnal penyesuaian kita sama sekali nggak menggunakan akun kas. Akun kas sama sekali nggak digunain, kecuali ada yang namanya suku bunga.
nanti bunga, kalau kita ngitung bunga pada saat penyesuaian baru kita menggunakan kas. Tapi selain itu kayak sewa diterima di muka, terus ada pendapatan apa itu sama sekali tidak menggunakan kas. Menggunakannya pendapatan sewa atau pendapatan apa yang akan didapatin pada saat itu. Oke. Sewa diterima di muka. Kita tulis saya sewa diterima di muka, akunnya kan ada di sini. Di jurnal di neraca saldo ada kan akun sewa diterima di muka. Kita tulis di debit. Dan pendapatan sewa di kredit sebesar 1.705.000. Oke, lanjut. F. Gaji dan upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Agustus sebesar 3.520. Gaji dan upah. Gaji dan upah itu kita berhutang kepada karyawan karena kita belum sempat membayarkan keburu tutup buku. Jadi kita harus mengakui itu sebagai beban yang pertama. Dan utang. Kenapa utang? Karena kan beban atau kewajiban kita bertambah kan. Kita nulis di sini sebagai beban gaji dan upah. Karena itu akan menjadi beban kita di bulan depan dan akan menjadi utang kita di bulan depan. Jadi kita harus mencatat itu. Kenapa beban gaji dan upah di kredit? Karena beban kalau bertambah di debit. Di debit. Karena beban kalau bertambah di debit dan utang kalau bertambah itu di debit, di kredit. Jadi nominal akunnya kayak gini. Beban gaji dan upah di debit karena beban kalau bertambah di debit, sedangkan utang gaji dan upah di kredit karena utang kalau bertambah di kredit. Dan ini akun bahasa Inggrisnya, wages and salaries expense pada wages and salaries payable sebesar sesuai soal 3.520, 3.520. Lanjut. Pendapatan jasa yang belum ditagih pada tanggal 31 Agustus. Jadi gini, kalian udah ngeluarin jasa nih, kalian udah ngasih service ke customer, tapi customer itu belum bayar, dan customer bayarnya itu pada saat kalian udah mau tutup buku. Misalnya gue nyalon, temen gue buka usaha salon dan gue salon nih, tapi gue belum bisa bayar, dan gue baru bisa bayar pada tanggal 31 Agustus. Kemudian temen gue udah keburu mau tutup buku, jadi temen gue itu menggunakan jurnal penyesuaian untuk masukin transaksi tersebut, tapi dia mengasumsikan bahwa itu belum ditagih dan baru mencatat di jurnal umum di bulan ke depan, di bulan yang akan datang, di bulan selanjutnya. Jadi pada saat jurnal penyesuaian, agar tidak terjadi imbalance atau tidak balance, maka dia mencatat sebagai pendapatan jasa yang belum ditagih. Akunnya piutang dagang. Jadi kita ngutangin orang, istilahnya kita ngutangin orang, itu kan piutang kan ke kita. Kita kalau ngutangin orang disebut piutang. Jadi kita tulis di sini piutang dagang atau account receivable. Dan pendapatan jasa, kita udah ngeluarin jasa namun belum dibayar, tapi tetap kita akuin sebagai pendapatan kita. Jadi kita tulis di sini 12.463 sama seperti yang ada di soal. Jadi untuk nominal-nominal yang tidak sesuai dengan soal itu kayak beban asuransi, beban perlengkapan, terus juga penyusutan gedung, penyusutan peralatan, itu harus kita hitung terlebih dahulu. Kecuali ya, kalau misalnya penyusutan gedung di sini, penyusutan gedung untuk bulan ini kan untuk tahun ini ya. Kalau misal di sini di soalnya untuk bulan ini sebesar 8.250, ya udah kalian nggak usah dihitung lagi karena itu udah termasuk udah hitungan untuk bulan itu. Beda halnya kalau misal di sini untuk tahun ini. Kalau untuk tahun ini kalian harus bagi 12 dulu. Hasilnya berapa itu yang harus kalian tulis di jurnal penyesuaian. Sama halnya dengan asuransi nih. Kalau misal di sini soalnya asuransi yang terpakai pada tanggal 31 Agustus sebesar 6.600.000. Udah, kalian langsung tulis saja. Kalau di sini kan asuransi yang belum terpakai, berarti kan sisa asuransi. Sedangkan yang terpakai kalian belum tahu kan, kalian harus ngitung dulu. Jadi kalau misalnya nanti di soalnya asuransi yang terpakai atau perlengkapan yang terpakai, ya udah kalian tinggal tulis saja nominal sesuai tanpa harus kalian hitung lagi. Gue rasa itu sih tentang penyesuaian. Jadi kalian hafalin aja di setiap transaksi itu, transaksi ini akunnya ini, transaksi ini akunnya ini, tinggal kalian hafalin. Sebenarnya kata kuncinya dari kalau misalnya asuransi yang nggak jauh-jauh dari yang namanya akun-akun asuransi. Tinggal kalian lihat aja kalau misalnya bebannya di debit pas taruhnya, kemudian temennya di kredit asuransinya gitu. Gue rasa itu sih. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyain, WA gue aja ya. Thank you.